Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Karamida dengan NIM 22650002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkup proyek. Untuk manajemen lingkup proyek terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkup, yaitu mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam penciptaan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kemudian hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen perapat. Yang ketiga, manajemen lingkup proyek mencakup proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan lingkup, kemudian definisi lingkup, yang ketiga membuat WBS, yang keempat verifikasi lingkup, yang kelima pengendalian lingkup. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup di sini merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, menyertakan website, memverifikasi selesai dari hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kemudian masukan utamanya mencakup kerta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Nah, untuk contoh project charternya kurang lebih seperti ini, dan untuk project charternya kurang lebih seperti ini. Untuk definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek, pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui, menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Untuk penetapan lingkup proyek lebih jauh, membuat work struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk seperti pada gambar ini. Dan untuk CBS intranet disusun berdasarkan kanvas, kurang lebih seperti contoh di bawah ini. WBS intranet dalam bentuk tabular. Contoh Evaluation Current System, definisi requirements, dan lain sebagainya. Untuk contoh WBS intranet dan Gantt Charter dalam Project 2000, kurang lebih seperti ini. Untuk Gantt Charter internet disusun berdasarkan kelompok proses, manajemen proses. Untuk tabel 54, eksekusi dashboard WBS. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama, pedoman, pendekatan analogi, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan pendekatan mind mapping. Contoh pendekatan mind mapping kurang lebih seperti ini, dan hasil WBS dalam diagram kurang lebih seperti ini. Pustaka WBS dan copy baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dan memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope, script, dan verifikasi lingkup yang buruk.
Untuk pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Kemudian variansi dan adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman. Di sini lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Mungkin itu saja penjelasan kali ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.